Nok dan istrinya masuk ke dalam kapal itu bersama ketiga anaknya, yaitu Syuam, Yafet, dan Ham, beserta istri-istri mereka. Bersama-sama dengan mereka masuk pula setiap jenis burung dan binatang lainnya, baik yang jinak maupun yang liar, yang besar maupun yang kecil. Seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis makhluk hidup masuk ke dalam kapal itu bersama-sama dengan Nok, sesuai dengan perintah Yahuul kepadanya. Setelah semuanya masuk, Yahuulhim menutup pintu kapal. Banjir itu terus melanda selama 40 hari dan air menjadi cukup tinggi sehingga kapal itu dapat mengapung. Air semakin tinggi dan kapal itu terapung-apung pada permukaan air. Air itu terus bertambah tinggi sehingga tergenanglah gunung-gunung yang paling tinggi. Air terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung. Yahuulhim yang pencipta membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung, dan binatang darat baik kecil maupun besar. Manusia, burung, dan binatang darat baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nok dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Chapter 8. Yahuulhim tidak melupakan Nok dan segala binatang yang ada bersamanya di dalam kapal itu. Yahuulhim membuat angin bertiup sehingga air itu mulai surut. Semua mata air di bawah bumi dan semua piritu air di langit ditutupnya. Hujan berhenti dan air semakin surut. Sesudah 150 hari, air tidak begitu tinggi lagi. Pada tanggal 17 bulan 7, kapal itu kandas di sebuah puncak di pegunungan Ararat. Air terus surut dan pada tanggal 1 bulan 10, puncak-puncak gunung mulai tampak. Setelah 40 hari, Nok membuka sebuah jendela kapal dan melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kenari sampai air banjir sudah surut sama sekali. Sementara itu, Nok melepaskan seekor burung merpati untuk mengetahui apakah air itu memang telah surut. Tetapi karena air masih menutupi seluruh muka bumi, burung merpati itu tidak menemukan tempat untuk bertengger. Maka kembalilah ia ke kapal. Nok mengulurkan tangannya lalu membawanya masuk. Nok menunggu 7 hari lagi
lalu melepas kan lagi burung merpati itu. Pada petang hari, burung itu kembali kepadanya, membawa sehelai daun zaitun yang segar pada parunya. Sekarang, Nok tahu bahwa air telah surut. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepaskan merpati itu sekali lagi, dan kali itu burung itu tidak kembali kepadanya. Pada waktu Nok berumur 601. Pada waktu Nok berumur 601 tahun, pada tanggal 1 bulan 1, air sudah surut sama sekali. Nok membuka atap kapal itu dan melihat ke sekelilingnya. Ia melihat bahwa permukaan tanah sudah kering. Pada tanggal 27 bulan 2, bumi sudah kering. Lalu berkatalah Yahuulhim kepada Nok, keluarlah dari verse 16. Keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu dan istri-istri mereka. Bawalah keluar semua burung dan binatang lainnya, besar maupun kecil, supaya mereka bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh bumi. Lalu keluarlah Nok dari kapal itu bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya dan istri-istri mereka. Semua burung dan binatang darat keluar dari kapal itu, masing-masing bersama kelompok sejenisnya. Nok mendirikan sebuah mezbah untuk Yahuulhim. Diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas mezbah itu. Bau harum kurban persembahan itu menyenangkan hati Yahuulhim yang pencipta, dan dia berkata di dalam hati, Ani tidak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Ani tahu bahwa sejak masa mudanya, pikiran manusia itu jahat. Ani tidak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru kulakukan ini. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Ulit again, verse 22. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Chapter 9. Yahuulhim yang pencipta memberkati Nok dan anak-anaknya serta berkata, beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi. Segala burung dan ikan serta binatang yang lain akan takut kepadamu. Mereka semua ada dalam kekuasaanmu. Semuanya